Sebenarnya apa? Ajaran Dabong, ajaran Dandem, ajaran Dabong, ajaran Dape, ajaran Darung ini apa sebenarnya? Untuk nyampurnakno jagate raga, jagate wadak supaya terurai, cepat terurai ke muka bumi ini, terurai dari asal kembali asal. Gitu loh. Yang asalnya dari bahannya itu tadi saripati makanan yang dimakan yang membentuk menjadi badan begini kan, kita semuanya sadar dari badan ini berapa persen yang terbuat dari air, kita sadar lah, biar terurai dan tidak nyesek-nyeseki jagat. Ini tadi kan apa yang dijelaskan Kang Didi itu kan cikal bakal jagat cilik nggih. Iya. Pertama itu ada wadi, manikem. Nah, kalau jagat gede cikal bakalnya seperti apa Kang? Terus apa kaitannya antara jagat cilik dengan jagat gede? Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena ini ada kita karena hidup berdampingan ya, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, kita itu ada di Nusantara yang unen-unene Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nyun sewu, ini ada orang yang lagi memberikan suaranya untuk mengundang yang lain ya, kita berikan kesempatan, kita ngudut dulu lah, biarkan kita hormati, kita saling menghargai, kita saling menyayangi satu sama yang lain. Kita lanjutkan. Iya. Seperti apa yang dijelaskan Kang Didi di tema awal tadi, cikal bakal terbentuknya jagat cilik nggih. Salah satunya ada wadi, manikem. Terus cikal bakal dari jagat sendiri itu seperti apa Kang? Terus apa kaitannya antara jagat cilik dengan jagat gede? Nah, matur nuwun. Terima kasih. Tapi ini tadi kan sudah terpotong sedikit ya. Nyun sewu, kita menghormati yang lain karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita itu Nusantara itu karena terdiri dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, monggo kita saling menghormati, saling menyayangi. Tapi akan saya lanjutkan lagi. Nah, dari tahapan tadi, saya teruskan sebelum menjawab dari pertanyaannya. Yang kedua ini tadi. Setelah tahapan tadi mangkur tadi, tembungi gendingi pangkur tadi mlebu ning gending megatruh. Ucule nyawa teka raga. Iya toh? Nah, pangkur yang ke-9 gitu, megatruh pangkur yang ke-8, munggah satu tingkat lagi megatruh yang ke-10. Ke-10 oncating nyawa, oncating urip teka wadhahe, wujude wadhahe raga. Nah, niki jenenge tembunge gendingi gending megatruh. Lah ini kadang banyak pertanyaan ini Kang. Banyak pertanyaan. Karena semua orang saat-saat ini itu kan ada yang berbicara muga-muga sampeyan kapundhutku menerima surga. Nah, dan lain dan macem-macem. Nah, kuwi nanti kita bahas lebih detail di episode yang lain ya ini ya. Tapi cuman saya ini kembali kepada topik aja, kembali setelah ke gending yang ke-10 tadi terakhir ditutup wirangrong, kembali ke lubang awal, dikubur, dipendem. Kalau tataran para leluhur mbiyen, ajaran leluhur Nusantara itu sebenarnya tata cara penguburan itu ada 4. Ada 4 sebenarnya. Cuman karena ini sudah pecah, karena masuknya asimilasi budaya, asimilasi ke agama, kepercayaan dan masing-masing, akhirnya ini diambil macam-macam.
4 itu apa? Siji, ajaran Nusantara luhur kita itu namanya dandem. Nomor loro, yang kedua namanya dabong. Yang ketiga namanya dape. Yang keempat namanya darung. 4 itu apa? Kok ada ajaran luhur kita itu 4 perkara? Mungkin ini dulu-dulu belum ngertos, belum paham ini. Dandem itu apa? Dimendem. Dabong itu apa? Diobong. Dape itu apa? Dipepe. Nah, dabong kita sudah maklum lah semuanya orang. Dape di mana? Banyak. Di Bali itu ada namanya trunyam, ya. Orang cuman ya dibiarkan aja. Dibiarkan, namanya dipepe, dibiarkan terurai dengan sendirinya. Yang keempat namanya darung, dilarung. Dilarung. Nah, sebenarnya gimana toh? Leluhur kita itu menyikapi itu tadi. Yang tahapan terakhir ini ya, yang tahapan ini sedikit aku agak mendalam. Sebenarnya apa? Ajaran dabong, ajaran dandem, ajaran dabong, ajaran dape, ajaran darung ini apa sebenarnya? Untuk nyampurnakno jagate raga, jagate wadak, supaya terurai, cepat terurai ke muka bumi ini, terurai dari asal kembali asal. Gitu loh. Yang asalnya dari bahannya itu tadi saripati makanan yang dimakan yang membentuk menjadi badan begini kan, kita semuanya sadar dari badan ini berapa persen yang terbuat dari air. Kita sadar lah, biar terurai dan tidak nyesek-nyeseki jagat, makanya dipendem biar terurai. Besok suatu ketika lagi tempatnya bisa ditempati yang lain. Dabong lebih mempercepat lagi, biar ndang sempurna diobong, bendang sempurna, bendang rampung prosesnya, ndang mengalami proses pembusukan dan macam-macam, ndang rampung, gak ngeseki jagat. Dape pun juga begitu, darung pun juga begitu, gitu loh. Terus kalau ada pertanyaan begini Kang, lah terus katanya orang itu kalau raganya begini begitu enggak, ya itu kan kembali kepada keyakinan mereka ya. Tapi yang pasti kita itu asalnya enggak ada menjadi ada, diadakan dan kemudian tidak ada lagi. Jo sampai nggawe repot, bobot repot yang sapoto, sampurno jati sampurno. Makanya leluhur kita memberikan ajaran namanya ajaran mokswa. Ilang sak brajane. Gitu loh. Nih, ya. Terus kaitannya dengan pertanyaannya Mas Hendra tadi. Nah, terus jagat gede gumelar piye, Kang? Ya, saya jawab. Jadi sebenarnya itu nggak jauh beda dengan proses yang saya sampaikan tadi. Wiwitaning urip itu teko apa toh? Wiwitaning jagat ini tadi kan jagat cilik wujudnya menungso, wujudnya kewan dan lain-lain yang saya ceritakan tadi. Nah, sementara jagat besar apa? Wiwidate wujudnya apa? Cahya. Wujud sepisan sing ana ning jagat raya iki mung cahya. Cahya. Anane mung cahya. Cahya kemrumpel, cahya. Proses dari cahya ini, gumpalan cahaya ini karena ratusan ribu miliar tahun berproses dan di dalam cahaya itu kalau kita cermati seperti halnya saya cerita tentang sperma tadi, nek didelok ya kur ngono kuwi cahya, tapi kalau kita cermati coba perhatikan matahari itu langsung sama. Perhatikan, makanya leluhur kita ilmu-ilmu Jawa itu ada ajaran tantra, ajaran mantra, tirakate ngawasi srengenge. Nggih mboten? Jenengan pirsani kanthi sepadha niku srengenge. Nek sak kebiaran nggih ngoten niku, cepu pirsani estu mungkin ada batasan warna di matahari itu. Monggo buktekno, niki mboten mung tembung jari, bukan cuma tembung katanya. Buktikan. Lihat dengan seksama matahari itu. Kalau luhur kita itu tirakate madhep ngetan, pun sendakep mendekap tangan melihat ke timur, melihat munculnya matahari sampai sumuruping srengenge dideleng supaya mengerti, memahami di cahaya itu ada apa dan warna apa yang ada di cahaya itu.
Nah, warna ini loh. Kemerule cahya tadi karena ratusan ribu miliar tahun membentuk, memecah menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Karena proses alam jagat raya dengan serta merta dari cahaya-cahaya itu membentuk diri masing-masing. Muncul proses, karena di alam raya ini yang bisa menjelaskan ilmu fisika ini. Di sini ada zat asam macam-macam lah di alam raya. Kalau tidak percaya, monggo silahkan tanya kepada ahli-ahli ilmu fisika. Di dalam udara bebas ini ada senyawa apapun, senyawa apa saja. Coba monggo tanyakan. Nah, dari cahaya itu tadi membentuk. Nah, dari cahaya itu tadi sebenarnya dari proses itu tadi ada 4 anasir. Anasir apa itu? Anasir api, anasir panas. Setelah proses pertama cahaya itu ngerumpel tadi, proses api tadi, prosesnya api. Oke, makanya ojo gampang-gampang nuding, ojo gampang-gampang nyalahno, ojo gampang ngancang menjustifikasi wong Jawa ki sing disembah wiwitane teko etan nyembah srengenge, wong nyembah srengenge. Nggih to, ngapunten. Karena diakui tidak jagat raya ki ginawe wiwitan kuwi teko cahya, terus cahya kuwi mau apa? Geni. Proses itu tadi. Jadi anasir api. Anasir api itu anasir yang pertama. Proses api ngerumpel terus bergerak ratusan ribu tahun. Sampai mendingin membentuk karena terikat dengan senyawa semuanya yang lain, jagat raya ini membentuk satu bentuk. Muncul bumi. Muncul planet. Enggak cuma bumi tok loh. Jagat raya iki sak mbambane loh. Ratusan juta, bahkan miliaran juta, mungkin miliaran miliar dari planet-planet. Cuman saat ini keterbatasan ilmu pengetahuan manusia baru diketahui ada planet 10 kan gitu toh. Dan setiap planet itu ada mengikuti planet-planet yang lain. Contoh bumi diikuti rembulan, nah, atau planet yang lain diikuti planet yang lain. Nah, itulah. Itu kaitannya nanti dengan kapitayan, itu kaitannya dengan agama nanti, kaitannya dengan kepercayaan. Pada sesi yang lain akan saya jelaskan itu. Di situ setelah keruwele geni tadi membentuk mendingin, membentuk planet-planet itu tadi. Nah, planet-planet mendingin muncul kebekuan tadi. Muncul dari banyu. Jadi ojo gampang-gampang lur dulur siapapun ojo gampang-gampang menjustifikasi. Ojo gampang-gampang nyalahno. Kayak penyembah api, penyembah berhala, setalah. Ayo kita kaji mendalam mendasar dulu. Jangan gampang menjustifikasi, jangan gampang menghakimi kapitayan kepercayaan agama orang lain, karena itu kaitannya dengan rasa dari perjalanan spirit masing-masing. Dalam proses kembali asal teko ndi balik ini ndi, dari asalnya dari mana kembalinya kemana ini sebenarnya, gitu loh. Seperti halnya tadi yang saya ceritakan dengan jagat cilik tadi. Setelah itu proses itu membentuk, nah muncul tukul setelah ada air di situ. Proses itu tadi senyawa-senyawa yang lain terikat, membentuk proses baru. Ada namanya tumbuhan. Dari mikro yang kecil sampai gede-gede muncul karena ratusan ribu proses itu tadi loh. Seperti halnya menungso itu loh, jadi komone menungso itu loh yang tadi dari wadi madi mani. Prosesnya kan panjang, mulai ngemplok sego, makan nasi, makan lauk macam-macam diproses di dalam perut, proses sampai masuk ke kantong testis. Ini wong Jawa bahasanya apa Kang kuwi? Kontol. Ah wis mbah jenengan biasa ngendikan lho. Di situ ada proses panjang sampai menjadi bentuk cairan jenenge komo atau sperma. Alam pun juga begitu. Nah, setelah ini proses mulai muncul namanya tumbuhan. Muncul hewan-hewan kecil sampai proses membentuk menjadi jagat raya ini. Dan ini terus berjalan. Jangan pernah berpikir bahwa ini sudah berhenti loh. Ini proses berjalan terus loh. Ini proses berjalan terus. Seperti halnya menungso gak tan kena kaya ngopo. Pramila nek wong Jawa, leluhur kita Nuswantara itu menyampaikan begini.
manungsa tan kena pati, langgeng tan kena owah, gingsir ing kahanan jati, ing donya tumeka jagat langgeng. Itulah proses. Jangan pernah berpikir bahwasanya bumi yang saat ini kita tempati ini adalah ciptaan pertama. Jangan pernah berpikir begitu. Leluhur kita jauh ratusan ribu tahun, bahkan miliaran tahun. Apa jenengan berpikir dari planet yang lain? Kebetulan planet sudah tidak bisa ditempati sehingga pindah ke sini. Pernah berpikir ke situ, Bunda? Atau kita berpikir ke masa depan, suatu ketika nanti bumi ini sudah tidak layak lagi, tidak bisa lagi ditempati wujudnya jalmu kados kula jenengan. Karena tingginya ilmu teknologi, tingginya ilmu spiritual, akhirnya pindah kepada planet lain. Apakah itu tidak mungkin terjadi? Sangat mungkin. Gitu loh. Ini kadang nggak pernah dipikir. Manusia pertama dari sini, ini kan bahasa klaim. Bahasa klaim. Bahasa klaim. Ayo berpikir yang jauh, yang dewasa, yang luas lah. Gitu loh. Bisa jadi toh kita ini anak turun dari bangsa manusia atau makhluk yang dari planet pada era itu sudah tidak bisa menempati planetnya itu karena mungkin rusak atau bagaimana pindah ke sini. Karena di sini pindah ke sini belum punya teknologi, wiwitane gitu kan, mungkin bisa jadi begitu. Lah nek ono anak logikanya gini loh. Mosok perubahan proses ya, proses perubahan bisa terjadi, proses itu akan terjadi, perubahan itu akan terjadi, tapi kan nek bahasa nih dokter itu RNA DNA itu tidak akan pernah berubah. RNA DNA ini wedhus ya tetap wedhus kambing, RNA DNA jaran kuda ya tetap kuda, RNA ini menungso dari A ya tetap kembali tetap A gitu loh. Gitu loh. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita itu bentuk, ya enggak juga gitu loh. Ada proses tahapan alam royo ini. Seperti halnya yang saya ceritakan, makanya kita wiwiti dari jaga cilik tadi. Saat ini kita sebagai orang dewasa, ngedono komo dadi anak-anak kita. Giliran kita rampung tugas yang jagat royo, urip sudah tidak kuat di raga kita, oncat. Karena kita sudah punya generasi penerus tadi, anak kita menjadi bapak lagi kan. Punya anak lagi dan terus dengan seiring kemajuan teknologi, kemajuan spiritual gitu loh. Bisa dipahami nggih niki nggih teng mriki lho. Jadi ojo klaim-klaiman lah, ojo klaim-klaiman. Ayo mendewasakan pemahaman, ayo mendewasakan jiwa kita, ayo mendewasakan spirit kita. Jangan menjustifikasi kuwi ngene janganlah. Ayolah kembali kepada ajaran leluhur. Ajaran apa? Sedaya menika bineka tunggal ikatan hana dharma mangruwa. Bagi nyawiji. Kabeh ya kepengin seneng, kepengin tentrem, kepengin bahagia gitu loh. Nggih, ngapunten lho nggih. Kita di sini kita bahasanya lintas, artinya tidak memihak A, tidak memihak B, tidak memihak C. Saya sempat walaupun saya tidak melihat detail penayangan begini, iki wong ndobos iki. Wong edan iki gak apa-apa, wong jangankan diarani wong edan, diarani asu saya terima kok. Tapi kita bicara natur. Kita bicara alam. Apa anane? Ayolah. Kaji diri yang mendalam, yang mendasar. Sakjroning raga ki ana apa wae? Ayo kita koceki mulai dari tadi loh, dari cerita awal tadi loh. Kita koceki wadi dadi apa wujude, madi dadi apa wujude, mani ki dadi apa wujude, manikem dadi apa wujude. Gitu loh. Niki digelar kabeh akhire ora gampang nyalahke A, ora gampang nyalahke B, tapi ayo ditata balik ning tatanan katentreman keiman gitu. Tapi prosesnya gitu sampai pada tintingan gending pangkur tadi itu ada proses. Ndak bisa serta-merta moro-moro dadi pangkur gitu loh. Mulai mijil, Mas Kumambang, Kinanti, Sinom gitu, Asmarandono, Dandang Gula, sampai Gambuh, sampai Pangkur, itu ada proses. Ndak bisa terus moro-moro bedunduk, aku tak megat terus, kok enak tenan, ada proses kok. Kita mau mengkhianati proses. Ndak bisa. Alam punya ketentuan. Gini gitu pendapat ini, pendapat itu, ageman ini, itu kan hasil dari pendapat panemu toh. Panemunya A. Akhirnya karena spiritnya begitu tingginya panemu ini jadi ageman gitu.
yang ini ageman ini yang membawa ini, ageman ini yang membawa ini, ageman ini yang membawa ini. Ya, terus wong Jawa sapa sing nggawa? Ya wong Jawa sing nggawa ya wong Jawa. Gitu loh. Dari Nusantara. Gitu loh. Terus ini Kang,